Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani, renungan harian kita Alpha Omega Today hari ini berjudul Tabut Perjanjian. Di dalam buku Ibrani 9 ayat yang keempat, Alkitab mengatakan sebagai berikut. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, kiranya renungan ini ya Tuhan akan membuat kami sungguh menyadari betapa kasih Tuhan yang sudah berkorban untuk kami. Dan dengan pertolongan Tuhan pula kami mohon kami boleh hidup benar dalam penurutan sepenuhnya kepada Tuhan dan dalam kasih yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara, tabut perjanjian itu berbeda dengan yang lain karena berbagai alasan. Salah satunya adalah sifat dari isinya. Di dalam tabut perjanjian itu terdapat tempat buli-buli emas, di mana disimpan contoh mana, yaitu makanan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya selama 40 tahun. Di dalamnya juga ada tongkat di mana Allah melalui hamba-Nya Harun mempermalukan Firaun dan menyihirnya. Dan di dalamnya juga terkandung loh batu, di mana 10 perintah ditulis oleh Allah sendiri. Masing-masing menyatakan dengan jelas kepada umat pada zaman itu mengenai hubungan perjanjian Allah dengan mereka. Mana itu mengingatkan mereka perihal kuasa Allah untuk memasok kebutuhan fisik mereka. Tongkat adalah otoritasnya, di mana segala Allah yang lain serta atas semua otoritas manusia. Dan 10 perintah Allah adalah kepeduliannya kepada kerohanian mereka, serta kesejahteraan sosial mereka dan penyembahan kepada Tuhan. Lebih spesifik, tabut itu mewakili takhta Allah dan merupakan objek utama dari bait suci itu sendiri. Di bagian atasnya, di bawah sayap emas kerup yang melayang, adalah terang kemuliaan hadirat Allah. Sekali setahun imam besar datang untuk mendapatkan pengampunan dan persetujuan bagi bangsa Israel dari Tuhan mereka. Karena tabut berbicara mengenai kerapuhan makhluk manusia, makhluk ciptaan, dan pada saat yang sama membicarakan juga mengenai kuasa Sang Pencipta. Tabut itu menunjukkan sesuatu yang tidak terdapat pada bagian-bagian bait suci lainnya, yaitu hubungan antara ilahi dan manusia, dan perjanjian yang dinyatakannya. Ini juga menjelaskan dengan firman yang kudus dan serius mengenai ketergantungan manusia terhadap kehendak Allah, kebutuhan mereka mengenai pengampunan dosa, dan akhirnya untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri di dunia dan di dunia yang akan datang. Tabut perjanjian dunia tidak bersama kita lagi. Namun
secara rohani itu merupakan model bagi kita di mana kita setiap hari dapat berlutut memohon pengampunan dan kemurahan Tuhan. Karena Yesus juru selamat kita ada, dan karena jabatan penghakiman diberikan kepadanya, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 5 ayat 22, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 16. Dan menyadari di hadapan hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Dialah yang membuat Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Mazmur 121 ayat yang keempat. Dan bahwa dia atau Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk terus menurut Tuhan, mengasihi Tuhan, sementara menantikan Tuhan datang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah doa kami. Amin.